sayang anak sih boleh banget, tetapi sayang anak juga ada koridornya. Anak bikin salah, dibela-belain sama bapaknya, tapi anaknya ini tidak akan pernah bisa belajar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Anak yang dididik seperti ini akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-36 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, kemarin di tanggal 3 ya, saya dapat notifikasi dari YouTube tentang subscribernya Bible Learning. Kalau Anda sempat lirik ya, ternyata subscribernya Bible Learning masuk ke Februari tahun 2024 sudah menembus angka 400.000 subscriber. Saya Romo Yosef, seorang imam, seorang pengajar, seorang aktivis di media sosial ini, saya betul-betul bersyukur. Betul-betul saya bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ternyata bisa dinikmati, bisa dicintai, disenangi, digandrungi oleh umat beriman. Semakin banyak orang yang jadi suka membaca firman Tuhan. Salah satunya bisa jadi juga adalah Anda. Romo, bukan sekedar kami bersyukur bisa mengenal firman Tuhan, tapi pelan-pelan hidup kami berubah jadi lebih baik. Rezeki-rezeki kami dipulihkan, kesehatan-kesehatan kami betul-betul disembuhkan oleh kuasa kasih Tuhan. Luka-luka, lika-liku masa lalu kami betul-betul hidup baru dalam Tuhan. Saudara-saudara, hanya itu saya sebagai seorang imam ya, pengajar kitab suci. Saya kalau berdoa itu, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kita semua. Maka dari itu saudaraku, terima kasih buat Anda yang sudah subscribe Bible Learning ini. Nah, sebagaimana janji saya saudara-saudara, di hari Senin ini saya akan melanjutkan kisah-kisah dalam Alkitab seputar keluarga yang runyam, keluarga yang berantakan, keluarga yang amburadul. Dari kisah keluarganya Abraham, keluarganya Yakub, keluarganya Ayub. Nah, sekarang ini bagaimana nih kisah tentang Dina dan Tamar, dua perempuan yang diceritakan dalam kitab suci. Ternyata mereka betul-betul mengalami kehancuran yang luar biasa. Mari kita cari saudara-saudara, ternyata rahmat Tuhan juga masih bekerja dalam diri relasi-relasi yang rusak, dalam ketidaksempurnaan kita. Tinggal bagaimana diri kitanya, mau nggak bersama Tuhan memperbaiki diri? Mau nggak dengan pertolongan rahmat Tuhan menata kembali hidup kita? Betul-betul Tuhan itu sebagai pencipta tidak menghendaki anak-anaknya ini hancur berantakan. Tetapi Tuhan selalu punya rencana. Di balik 1000 atau ribuan kali penolakan manusia terhadap cinta Tuhan, Tuhan selalu tidak pernah kehabisan cara untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk mengampuni, membuka kembali kesempatan rahmat buat saya dan juga buat Anda, buat keluarga Anda, termasuk juga buat anak-anak Anda yang pernah berbuat salah. Romo, kan kalau dari kemarin ya, Abraham, Ishak, Ayub gitu, atau Yakub, itu kan bagaimana problemnya kan hubungan suami istri, bukan? Antara laki-laki dan perempuan, suami istri yang diikat dalam pernikahan. Tetapi yang mau saya ceritakan dalam video kali ini saudara-saudara berbeda. Problem salah satu yang membuat rumah tangga keluarga berantakan, salah satunya adalah karena dosa dan kesalahan dari anak-anak. Anak-anak ini memang sering kali ya dalam usia muda mereka masih dikuasai oleh nafsu-nafsu mereka belum banyak pengalaman, mereka belum menetapkan hidup mereka pada Tuhan, masih cari dunia, masih cari senengnya. Seringkali keputusan-keputusan, tindakan-tindakan anak-anak dalam keluarga membuat keluarga orang tuanya runyam berantakan.
Nah, itulah yang dialami oleh Dina dan Tamar, yang mereka mengalami perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang anak-anak muda dari keluarga-keluarga terhormat ini melakukan tindakan tidak senonoh. Karena ini di YouTube, kata-kata yang menyeleweng-menyeleweng, yang menyimpang-nyimpang itu terpaksa saya pakai cara ini ya, diperkaos gitu. Saya nggak boleh ngulang-ngulang itu banyak-banyak. Teman-teman muda yang mendengarkan video ini, jangan lihat kasusnya saja, tapi lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Apa maksudnya? Kitab suci mengajarkan kepada kita dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah jatuh dalam pengalaman ini, ternyata hidupnya runyam. Anda bisa lihat ada dua kisah, dua perempuan yang menjadi korban kekerasan ini dalam kitab suci yang bisa saya angkat dalam video kali ini. Yang pertama namanya Dina. Dina ini anak perempuannya Lea. Anda pasti masih ingat bukan siapa Lea? Lea adalah istri pertama dari Yakub. Ternyata selain punya 12 anak laki-laki, disebut juga Lea punya anak perempuan yang bernama Dina. Di Kejadian bab 34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, ia terlihat oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan itu dia. Jadi Dina, anaknya Yakub dengan Lea, pada suatu ketika dia pergi gitu ya, keliling-keliling ke kota-kota di desa-desa orang-orang Kanaan. Lalu ada anak raja, anak penguasa, suka sama si Dina ini, lalu diculik, lalu begituin lah pokoknya. Nah, dikatakan, tetapi terpikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem pada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku. Nah, saudara-saudara, itulah anaknya yang biang kerok, anaknya yang bikin masalah, bapaknya yang disuruh tanggung jawab. Jadi itu yang sering kali terjadi bukan dalam keluarga-keluarga kita. Anak-anak kita bikin salah, entah ketangkep polisi, atau kena obat-obatan, atau pergaulan bebas. Lalu orang tua yang biasanya selalu menanggung bebannya. Betul? Betul banget Romo. Lalu kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka berpulang. Kira-kira apa yang ada di benaknya Yakub ketika mendengar bahwa anak perempuannya sama orang lain, sama bangsa lain, sama suku lain. Anak penguasa, anak raja pula, saudara-saudara. Di kepala seorang ayah itu harga dirinya itu tersayat-sayat. Marah, murka, mau membalas. Tapi dia sadar anak-anak laki-lakinya masih pada di padang. Maka dia diemin dulu soal itu. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Sekarang udah bapaknya mendem, sekarang kakak-kakak laki-lakinya yang jumlahnya banyak ini juga dengar kisah itu. Jadi saudara-saudara, yang melakukan kesalahan itu satu orang. Tapi coba perhatikan siapa yang terkena dampaknya. Hati-hati, waspada, sadari sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat amat kritis dalam hidup kita. Termasuk kesalahan-kesalahan loh.
Mungkin kitanya yang nikmati ya, enaknya coba sebentar. Mungkin ya gampang lalu memikat gitu ya. Kenikmatan sesaat, tetapi siapa yang akan terkena dampaknya? Hati-hati. Sikem adalah simbol atau perwakilan dari seorang anak yang pendek pikirannya. Mungkin masih muda, dikuasai oleh nafsu-nafsunya, nggak bisa lihat perempuan cakep sedikit, langsung Nah itu saudara-saudara. Berbicaralah Hemor, ayahnya Sikem, kepada kakak-kakaknya Dinah ini. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil mengambil. Berilah gadis-gadis kamu kepada kami. Dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami. Negeri itu terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas. Menetaplah di sini. Jadi ini si ayah ini tahu, waduh bisa gawat ini. Harus ada bargaining power ini. Harus dikasih ya yang bisa nyogok, katakanlah seperti itu. Karena si Hemor ini tahu, waduh ayah si perempuan pasti murka. Apalagi kakak-kakak laki-lakinya pasti juga murka. Bisa jadi mereka balas dendam. Maka dibujuk-bujuk dengan para gadis, kita tukar-menukar. Padahal kan itu dilarang waktu itu. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Saudara-saudara, ini nih si Hemor ini, bapak yang kelewat sayang sama anaknya. Dia nggak menghukum anaknya, dia belain anaknya dengan pakai cara duit, sogok-sogokan, ngambil hati dari keluarganya Dina, korban dari anaknya ini. Sering kali terjadi orang tua melakukan hal itu. Anak-anaknya bikin kesalahan, ada orang-orang di luar sana yang dirugikan, tetapi orang tua tidak bisa mendidik anaknya. Sayang anak sih boleh banget. Daripada kita sayang anak orang lain, lebih baik kita sayang sama anak sendiri, bukan? Tetapi sayang anak juga ada koridornya. Kalau begini, anak bikin salah, dibela-belain sama bapaknya. Ditutup-tutupin kesalahannya, dicari-cari jalan keluar. Tapi anaknya ini tidak akan pernah bisa belajar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Anak diajar untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya yang merugikan ini. Alhasil saya yakin saudara-saudara, anak yang dididik seperti ini akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Dia tidak pernah sadar bahwa ada orang-orang yang dirugikan. Entah orang-orang di luar keluarganya, termasuk juga orang-orang dari keluarganya sendiri. Mungkin karena ada duit ya, mungkin karena ada kekuasaan ya, mungkin karena juga laki-laki ya, yang sana kan sudah digituin. Pasti ya nggak bisa ngapa-ngapain lah, udah bagus mau dinikahin. Seringkali pikiran seperti itu. Tapi si anak ini yang begitu disayang sama ayahnya, yang adalah seorang penguasa pada waktu itu, tidak belajar dari kesalahannya. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Nah, singkat cerita saudara-saudara, kakak-kakaknya dari Dina ini meminta supaya Hemor, Sikem dan orang-orang laki-laki di daerah mereka untuk disunat. Nah, ini dia, tipu muslihat. Nah, mereka mau aja karena kan mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan segera mereka menyunatkan si Hemor, si Sikem, kemudian juga laki-laki pada waktu itu. Nah, namanya disunat, kan itu pasti sakit dong. Apalagi zaman dulu, nggak ada sunat laser, nggak ada sunat yang pakai teknologi canggih. Butuh waktu berhari-hari itu. Nah, pada waktu mereka sedang mengalami kesakitan setelah disunat, datanglah anak-anak Yakub ini menghabisi semua yang ada di daerahnya Sikem dan daerahnya Hemor itu.
Tapi ada sebuah kesalahan saudara-saudara, ini dia yang harus diderita oleh Yakub. Lagi-lagi yang melakukan anak-anaknya, tapi yang harus menderita adalah Yakub. Karena apa? Begitu kakak-kakaknya Dina ini menjarah semua harta benda, barang-barang dari orang-orang yang ada di kekuasaan Hemor ini, termasuk juga berhala-berhala mereka, ikut terangkut saudara-saudara. Maka di ayat 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini." Ini dia. Lagi-lagi ada tindakan anak-anak yang merugikan orang tuanya, mencemarkan nama baik orang tuanya. Anak yang salah, orang tuanya harus nanggung. Kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Saudara-saudara yang terkasih, ini dia. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, terus saja begitu, kita akan ada di lingkaran setan yang namanya balas dendam. Tidak akan ada habis-habisnya. Kalau begini, manusia dikuasai oleh dendam, oleh balas-membalas, manusia tidak pernah belajar bahwa kerugian-kerugian yang diakibatkan tindakannya untuk pihak-pihak lain itu akan bisa sangat menghancurkan. Entah menghancurkan pihak lain ataupun menghancurkan, berbalik menyerang dirinya sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Nah, ternyata kisah yang sama kurang lebih itu juga terulang kembali. Sekarang dialami oleh anak-anaknya Daud. Anda bisa lihat itu di kitab 2 Samuel bab 13. Kisah tentang Amnon dan Tamar. Dikatakan sesudah itu terjadilah sebagai berikut. Absalom bin Daud, artinya Absalom itu anaknya Daud, mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Nah, Amnon bin Daud, artinya anak Daud dari istri yang lain lagi, suka sama Tamar ini. Jadi mereka itu sebetulnya satu bapak lain ibu. Ini si Amnon ini sangat cinta, suka sama yang namanya Tamar. Tamar punya kakak Absalom. Ruwet saudara-saudara. Ini tingkah laku dari anak-anaknya Daud loh. Masih satu keluarga sebetulnya. Lalu yang terjadi adalah Amnon Tamar. Abis Tamarnya dibuang. Ya itu dia, namanya juga nafsu. Ketika sudah dapat, udah. Tamarnya dibuang, diusir. Dia sebagai perempuan yang sudah dihina, dikotori, dinodai, terus dibuang begitu aja. Dia nangis. Lalu datang ke abangnya namanya Absalom. Ceritalah, aku digini-gini ini sama Amnon. Lalu Absalom naik darah langsung membunuh si Amnon ini. Daud melihat, waduh, putra mahkota itu Amnon, orang anak yang akan mewarisi tahtanya Daud, tapi dihabisi oleh keluarganya sendiri. Sampai nanti runyam saudara-saudara. Absalomnya pergi karena takut dimarahi Daud, dihukum sama Daud, menghindar. Tetapi begitu nanti diampuni oleh Daud, nanti kita tahu sendirilah Absalom akan menjadi biang kerok bagi keluarganya Daud. Lagi-lagi saudara-saudara, anak-anak yang bikin salah, keluarga besarlah yang menanggung akibatnya. Orang tualah yang harus mencoba untuk nutup-nutupin masalahnya, cari jalan keluarnya, membereskan hal-hal yang berantakan gara-gara kesalahan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, untung bener-bener kuasa Tuhan juga bisa bekerja dalam diri keluarga-keluarga yang berantakan ini. Dalam relasi-relasi yang berantakan antara anak dengan orang tua, anak dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan pihak lain, dengan tetangganya. Tuhan masih sayang pada orang-orang yang tadi saya ceritakan dalam kitab suci ini. Kasih Tuhan akan mengobati, kasih Tuhan akan mencari jalan keluar. Tuhan masih sayang kok. Keluarga kita berantakan, anak-anak kita, anak-anak Anda, wah biang kerok banget Romo, hancur. Ingat, Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih sayang sama mereka, Tuhan masih sayang sama keluarga kita.
Asal kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita berusaha dengan rahmat Tuhan memperbaiki apa yang hancur, apa yang berantakan, menata kembali kehidupan kita. Jangan biarkan masalah-masalah besar itu menghancurkan, meluluh lantakan kesatuan keluarga kita. Semoga Tuhan selalu menyayangi keluarga kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.